Saya Kevin Valery. Selamat datang di presentasi tentang COBIT dan IT Governance Institute. COBIT, kependekan dari Control Objectives for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja yang sangat penting untuk tata kelola TI yang efektif. Di dunia yang semakin bergantung pada teknologi, memastikan bahwa TI dikelola dengan baik dan selaras dengan tujuan bisnis adalah hal yang krusial. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari komponen-komponen utama COBIT dan bagaimana kerangka kerja ini dapat membantu organisasi seperti perusahaan di industri keuangan atau sektor pemerintahan dalam mencapai tujuan mereka. COBIT membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya TI, mengelola risiko terkait, pada akhirnya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam tentang COBIT. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu COBIT. COBIT, kependekan dari Control Objectives for Information and Related Technology, adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk tata kelola TI. Sederhananya, COBIT memberikan panduan bagi organisasi untuk mengelola dan mengendalikan TI mereka secara efektif. COBIT diakui secara luas oleh auditor, profesional TI, dan manajer sebagai standar untuk tata kelola TI yang baik. Dengan memahami COBIT, organisasi dapat memastikan bahwa TI mereka mendukung tujuan bisnis, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan nilai. Pada slide berikutnya, kita akan melihat bagaimana COBIT berperan dalam tata kelola TI secara keseluruhan. Setelah memahami definisi COBIT, mari kita lihat peran pentingnya dalam tata kelola TI. COBIT menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Bayangkan COBIT sebagai jembatan yang menghubungkan strategi TI dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Kerangka kerja COBIT ini dikeluarkan oleh IT Governance Institute (IT), bagian dari ISACA, sebuah asosiasi profesional global yang berfokus pada tata kelola TI dan audit sistem informasi. Penting untuk dicatat bahwa COBIT berkaitan erat dengan kerangka kerja kontrol internal, COSO, dan persyaratan Sarbanes-Oxley Act (SOX). Dengan menggunakan COBIT, organisasi dapat memastikan bahwa tim mereka tidak hanya dikelola dengan efisien, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis dan memenuhi persyaratan kepatuhan. Setelah memahami peran COBIT dalam tata kelola TI, mari kita bedah komponen-komponen utama yang menjadi dasar kerangka kerja ini. Pertama, COBIT mengakui bahwa informasi adalah sumber daya utama bagi organisasi. Seperti halnya aset berharga lainnya, informasi perlu dikelola dengan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, COBIT berfokus pada peningkatan nilai organisasi secara keseluruhan. Ini berarti memastikan bahwa TI tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan strategis dan kesuksesan bisnis. Ketiga, menekankan kepuasan pengguna. Ini berarti memahami dan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna TI, baik internal maupun eksternal. Terakhir, COBIT menekankan pentingnya kepatuhan. Organisasi harus memastikan bahwa penggunaan TI mereka sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Dengan mengintegrasikan keempat komponen utama ini, COBIT untuk FEMU organisasi membangun sistem tata kelola TI yang kuat dan efektif. COBIT telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan tata kelola TI yang terus berubah. Salah satu pembaruan terpenting adalah COBIT 5.0. Versi ini memperkenalkan peningkatan signifikan dalam proses tata kelola TI dengan fokus pada konsep enabler. Apa itu enabler? Bayangkan enabler sebagai faktor-faktor yang memungkinkan dan mendukung tata kelola yang efektif. Enabler ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses dan struktur organisasi hingga budaya dan informasi. COBIT 5.0 merampingkan proses tata kelola, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang terpenting, memastikan bahwa tata kelola TI selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Pada slide berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang 7 kategori enabler dalam COBIT 5. Setelah membahas pentingnya enabler dalam COBIT 5, mari kita bahas lebih lanjut 7 kategori enabler yang menjadi fondasi tata kelola TI yang efektif. Ketujuh kategori ini saling terkait dan bekerja sama untuk memastikan TI dikelola dengan baik dan mendukung tujuan organisasi. 1. Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Ini adalah fondasi tata kelola TI. Prinsip memberikan panduan umum,
Kebijakan menetapkan aturan dan standar, dan kerangka kerja menyediakan struktur untuk pengambilan keputusan dan tindakan. 2. Proses. COVID-5 mendefinisikan serangkaian proses yang mencakup seluruh siklus hidup TI, mulai dari perencanaan dan pembangunan hingga pengoperasian dan pemantauan. 3. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan tepat sangat penting untuk tata kelola TI yang efektif. Ini mencakup pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pengambilan keputusan yang efisien. Budaya, etika, dan perilaku. Budaya organisasi, etika, dan perilaku individu berpengaruh besar pada tata kelola TI. Lingkungan yang positif mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas, dan kepatuhan. 5. Informasi adalah aset penting bagi setiap organisasi. COVID-5 menekankan pentingnya mengelola informasi secara efektif, memastikan kualitas, keamanan, dan aksesibilitasnya. Layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Kategori ini mencakup infrastruktur TI, aplikasi, dan layanan yang mendukung operasi dan proses bisnis. Orang, keterampilan, dan kompetensi. Memiliki orang yang tepat dengan keterampilan kompetensi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan tata kelola TI. Dengan memahami dan mengelola ketujuh kategori enabler ini, organisasi dapat memastikan bahwa TI mereka selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai optimal. Kebutuhan pemangku kepentingan dan tujuan COVID. Setelah memahami tujuh kategori enabler yang mendorong tata kelola TI yang efektif, mari kita gali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan pemangku kepentingan dan bagaimana COVID membantu organisasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Pertama, penting untuk menyadari bahwa kebutuhan pemangku kepentingan selalu berkembang. Perubahan strategi, lingkungan bisnis yang dinamis, dan kemajuan teknologi semuanya berkontribusi pada perubahan kebutuhan ini. Misalnya, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar baru atau mengadopsi teknologi cloud, kebutuhan pemangku kepentingan terkait TI akan berubah. COVID membantu organisasi dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berkembang ini dengan berfokus pada tiga tujuan utama. Satu, realisasi manfaat. Ini berarti memastikan bahwa TI memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi organisasi, seperti peningkatan efisiensi, inovasi produk, dan keunggulan kompetitif. 2. Penyeimbangan risiko. COVID membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan TI, memastikan bahwa risiko tersebut diminimalkan dan dikendalikan secara efektif. Optimasi biaya. COVID mendorong penggunaan sumber daya TI secara efisien dan ekonomis, memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Dengan berfokus pada ketiga tujuan ini, COVID membantu organisasi menyelaraskan TI dengan tujuan strategis, memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai jangka panjang. COVID membantu organisasi menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan melalui realisasi manfaat, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. Sederhananya, COVID memastikan TI mendukung tujuan bisnis, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Pengelola TI yang efektif membutuhkan pengelolaan enabler yang saling berhubungan, seperti proses, struktur organisasi, informasi, dan budaya. COVID-5 menyediakan kerangka kerja untuk mengelola enabler ini secara holistik dan memastikan TI mendukung tujuan organisasi. COVID menetapkan 11 tujuan terkait TI yang membantu organisasi mencapai tata kelola TI yang komprehensif, meliputi pembelajaran dan pertumbuhan internal, pelanggan, dan perusahaan. Tujuan ini memandu organisasi dalam menyelaraskan TI dengan strategi, mengoptimalkan investasi, dan mengelola risiko. Pemahaman COVID sangat penting bagi semua manajer senior. Mengapa? Karena COVID memberikan kerangka kerja untuk menilai, kontrol, dan tata kelola TI di organisasi. Dengan memahami COVID, manajer senior dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai investasi TI, manajemen risiko, dan keselarasan TI dengan tujuan bisnis. Mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita bahas. COVID, sebagai sebuah kerangka kerja, memberikan panduan komprehensif bagi organisasi untuk mengelola dan mengendalikan TI secara efektif. COVID membantu organisasi dalam menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, mengoptimalkan investasi, mengelola risiko, dan pada akhirnya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan.
Ingatlah 7 kategori enabler yang menjadi fondasi tata kelola TI yang efektif, yaitu prinsip dan kebijakan, proses, struktur organisasi, budaya dan perilaku, informasi, layanan dan infrastruktur, serta orang dan kompetensi. Setiap enabler memiliki peran penting dalam menjamin bahwa TI dikelola dengan baik dan mendukung tujuan organisasi. COVID juga menekankan pentingnya membedakan antara tata kelola dan manajemen. Tata kelola berfokus pada evaluasi, pengarahan, dan pemantauan, sementara manajemen berfokus pada perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemantauan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip COVID, organisasi dapat memastikan bahwa TI mereka tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis dan kesuksesan bisnis. Akhir kata, saya ingin menekankan bahwa COVID bukanlah sekedar sebuah dokumen atau standar. COVID adalah sebuah filosofi, sebuah cara berpikir tentang bagaimana TI harus dikelola dan dikendalikan untuk mencapai tujuan organisasi. Saya mendorong Anda semua untuk mempelajari COVID lebih lanjut dan menerapkannya di organisasi Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi Anda semua dalam meningkatkan tata kelola TI.